Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hardiani dengan NIM 09105802222031 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang teori belajar kognitivisme. Adapun topik pembahasan pada teori belajar kognitivisme yaitu 1. Konsep dasar kognitivisme, 2. Tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme, 3. Aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme, dan 4. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. A. Konsep dasar kognitivisme. Kognitif berasal dari kata cognition yang berarti pengertian atau mengerti. Istilah kognitif secara umum sekarang digunakan sebagai salah satu ranah yang berkaitan dengan manusia yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengelolaan informasi, pemecahan masalah, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Belajar menurut kognitivisme lebih menekankan kepada proses belajar itu sendiri daripada hasil belajar. Menurut Umar Hamalik tahun 2014, teori kognitif berpijak pada 3 hal, yaitu 1. Perantara sentral atau central intermediaries, proses-proses pusat otak, misalnya keingatan atau ekspektasi, merupakan integrator tingkah laku yang bertujuan. Kedua, pertanyaan tentang apa yang dipelajari. Jawabannya adalah struktur kognitif, bahwa yang dipelajari adalah fakta. Kita mengetahui di mana adanya, yang mengetahui internet, alternate routes, illustrates cognitive structure. Yang ketiga, pemahaman dalam pemecahan masalah. Pemecahan suatu masalah ialah dengan cara menyajikan pengalaman lampau dalam bentuk struktur perseptual yang mendasari terjadinya pemahaman di mana adanya pengertian mengenai hubungan-hubungan yang esensial. B. Tokoh dan kajian belajar menurut kognitivisme. Tokoh pertama yaitu Jerome S. Bruner. Jerome Seymour Bruner adalah imigran dari Polandia yang dibesarkan di New York. Bruner adalah seorang ahli psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberi perhatian pada pentingnya pengembangan kognitif. Menurut Bruner, anak harus belajar aktif di dalam kelas. Anak harapannya belajar dengan menemukan discovery atau learning. Pada dasarnya, belajar merupakan proses kognitif yang terjadi dalam diri seseorang. Menurut Suryono dan Haryanto tahun 2014, Bruner, seiring dengan terjadinya pertumbuhan kognitif, para pembelajar harus melalui 3 tahapan pembelajaran, meliputi enaktif, ikonik, dan simbolik. Kedua, David P. Ausubel. David P. Ausubel merupakan tokoh kognitivisme yang melakukan kritik terhadap teori neo-behaviorisme dan mengembangkan teori belajar bermakna. Menurut Ausubel, ada 2 jenis belajar, yakni belajar bermakna atau meaningful learning dan belajar menghafal atau rote learning through deficing elite. Tokoh selanjutnya yaitu Kurt Lewin. Kurt Lewin
Sebagai salah satu tokoh kognitivisme, mengembangkan teori belajar medan kognitif dengan pusat perhatian pada kepribadian dan psikologi sosial. Lewin mengemukakan bahwa setiap individu berada dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologi, yang mana disebut sebagai ruang hidup di mana individu berada. Tokoh selanjutnya yaitu Jean Piaget. Jean Piaget mengembangkan teori yang disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental. Teori perkembangan intelektual bertujuan untuk menjelaskan mekanisme dari proses perkembangan individu dari masa bayi hingga masa dewasa yang didasarkan pada nalar dan kemampuan berpikir menggunakan hipotesa. Perkembangan genetika dalam organisme tidak seluruhnya dipengaruhi oleh sifat-sifat keturunan, tetapi sangat dipengaruhi oleh proses interaksi antar organisme dan lingkungan. Tokoh selanjutnya yaitu Robert M. Gagner. Belajar menurut Gagner dijelaskan bukan sebagai proses tunggal, melainkan proses yang luas yang dibentuk oleh pertumbuhan dan perkembangan tingkah laku. Menurut Suryono dan Haryanto tahun 2014, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi terjadi interaksi antar kondisi internal dan kondisi eksternal peserta didik. C. Aplikasi dan implikasi teori belajar kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran yaitu guru harapannya bisa memahami peserta didik bukan sebagai orang yang sudah dewasa dalam berpikir. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan peserta didik sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana sampai ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan antar peserta didik untuk mencapai keberhasilan. Implikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran adalah seorang pendidik harus dapat memahami bagaimana cara belajar yang baik, sebab peserta didik tidak dapat memahami bahasa bila tidak mampu mencerna dari apa yang sudah didengar atau yang ditangkap. D. Kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih dekat pada psikologi daripada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam proses belajar mengajar tidaklah mudah. Selain itu, sukar dipraktikkan secara murni sebab seringkali tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam benak setiap peserta didik. Hakikatnya, teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktik yang mengarah pada kualitas intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, teori kognitif juga memiliki kelebihan yang harus diperhatikan dalam praktik pembelajaran. Aspek positifnya adalah kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan kualitas intelektual atau kognitif. Itulah tadi pemaparan materi tentang teori belajar kognitivisme. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.